Oke teman-teman, kita lanjutkan di bagian yang ketiga. Kali ini kita akan bahas untuk nomor 7 sampai dengan 9. Ada garis L merupakan bayangan ya dari garis 3x plus 2y sama dengan 6 jika dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasinya 2,0. Manakah koordinat titik yang terletak pada garis L? Oke, berarti intinya adalah kita harus nyari dulu guys ya persamaan garis L yang merupakan bayangan dari garis 3x plus 2y sama dengan 6 ketika dirotasi 90 kemudian pusat rotasinya 2,0. Nanti kita tinggal cek aja ya titik-titik mana yang memenuhi persamaan garis L. Nah, ingat guys ya, untuk rotasi pusat A, B sejauh alfa ya, ada rumusnya ya, seperti ini. Jadi kalau kita cari dulu ya, jadikan nanti X aksen Y aksen, gitu ya guys, sama dengan cos 90. Jadi kalau sudutnya berlawanan arah jarum jam ya, jadi alfanya itu positif ya guys. Tapi kalau searah jarum jam alfanya negatif, nanti min 90. Jadi kalau cos 90 itu nanti 0, kalau min sin 90 1 ya, jadi min 1 berarti 1 ini 0 ya guys. Nah kemudian kita kali dengan X dikurang pusatnya. Nah pusatnya 2,0 berarti X kurang 2 Y kurang 0 ya guys. Nanti ditambah dengan 20. Nah ini kita kalikan dulu ya, berarti nanti ini min Y ya, baris kali kolom, terus yang bagian bawah itu 1 kali X min 2 ditambah 0 kali Y ya, berarti ya X min 2 ya. Nah terus kita tambah dengan 20. Nah dari sini kita mendapatkan X aksen itu nanti adalah min Y plus 2, sementara Y aksennya adalah X min 2 ya. Nah karena kita mau mencari bayangan, maka ini kita tuker dulu ya guys, kita tuker dulu. Jadi kalau kita butuhnya bayangan kan berarti tugas kita adalah mengubah ya persamaan ini supaya dalam bentuk aksen. Berarti yang kita substitusikan X dan Y ya guys. Jadi kalau kita cari Y nya saja, berarti nanti min X aksen plus 2. Kalau kita cari X nya berarti nanti Y aksen ditambah 2. Nah ini yang kita substitusi ya. Substitusi kemana kak? Ke persamaan 3X plus 2Y sama dengan 6. X diganti dengan Y aksen plus 2 ya, sementara Y nya diganti dengan min X aksen plus 2. Ini kalau dikalikan jadi 3Y aksen plus 6 min 2X aksen plus 4 sama dengan 6. Oke, jadi jadinya adalah min 2X aksen plus 3Y aksen plus 4 sama dengan 0. Nah inilah persamaan garis L ya guys. Nah ini persamaan garis L. Nah sekarang kita akan cek masing-masing titik ini apakah memenuhi atau tidak ya. Jadi kita tinggal substitusikan X nya dan Y nya ya. Berarti nanti min 2 kali min 3 ya, kan garisnya kan min 2 X aksen plus 3 Y aksen plus 4 ya guys. Nah ini nanti hasilnya sama dengan 0 apa enggak gitu ya. Kemudian ditambah 3 kali min 2 ditambah 4. Nah ini sepertinya nggak bakal sama dengan 0 ya, karena ini plus tambah 4. Jadi ini salah ya. Kemudian yang kedua, berarti min 2 kali min 2 ditambah 3 kali min 1 ditambah 4. Nah ini pun tidak mungkin sama dengan 0 ya, karena hasilnya pasti positif guys. Kemudian yang ketiga ya, berarti min 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 tambah 4. Nah kita coba, ini min 2 tambah 6 tambah 4 gak mungkin ya sama dengan 0 ya, berarti 3 salah juga. Kemudian yang berikutnya
Min 2 kali 2 ditambah 3 kali 0 ditambah 4. Nah, ini betul ya guys, sama dengan 0. Nah, ini betul ya. Kemudian kalau 5,2 ya, min 2 kali 5 ditambah 3 kali 2 ditambah 4. Nah, ini juga betul ya guys, sama dengan 0. Jadi yang benar ada 2. Gitu ya. Berikutnya, nah, ada soal tentang limit lagi nih. Ya, seperti biasa, kalau limit kan harusnya kita rubah ke bentuk sin atau tan. Tapi kalau di sini kan tidak ada bentuk sin sama tan sama sekali ya guys. Jadi ketika 3 kita masukkan ke cos, ini kan jadinya cos 0. Ya, cos 0 itu tadi adalah 1 nilainya. Tapi di depan ini bukan bentuk perkalian ya, tapi pengurangan. Jadi 1 dikurang cos 0 hasilnya 0. Nah, ini nggak bisa dibiarkan seperti itu ya guys. Melainkan kita harus rubah. Nah, tapi kakak punya cara cerdasnya supaya kalian tidak menghafalkan rumus terlalu banyak ya. Jadi cara cerdasnya begini. Ketika ada bentuk 1 min cos pangkat n ya, secara umum kita bisa ganti khusus dalam limit ya. Itu jadi adalah setengah n a kuadrat atau n per 2 a kuadrat. Nah, jadi ini limit kakak tuliskan lagi ya. Limit x menuju 3 sembari kita rapihkan ya guys. Jadi 1 min cos, 2-nya kakak keluarin ya. Nah, seperti ini. Dibagi sama x min 3 kuadrat. Nah, sehingga bentuknya bisa kita gantikan jadi setengah ya. Sudut kuadrat ya guys, 2x min 3 kuadrat dibagi x min 3 kuadrat. Nah, berarti ini hasilnya 3 kali setengah kali 4 kali x min 3 kuadrat dibagi dengan x min 3 kuadrat. Ini bisa kita coret. Sehingga ini kita akan mendapatkan hasil yaitu 6 ya guys. Oke, itu jawaban yang nomor 8. Oke, berikutnya nomor 9. Nah, ini juga sangat mudah sekali ya guys. Tapi kalian harus ingat ya bagaimana cara bikin persamaan lingkaran ya. Kalau bikin lingkaran kita butuh pusat dan jari-jari dengan rumus nanti x min x pusat dikuadratkan tambah y min y pusat kuadrat sama dengan r kuadrat. Dari gambar ini sudah sangat terlihat sekali ya, pusatnya itu ya ada di titik 1,0 ya guys. Kemudian jari-jari berarti ini jarak ini dari 1 ke 3 ini r ya. R-nya berarti nanti 2 ya guys. R-nya 2. Sehingga persamaan lingkarannya tinggal gini, x min 1 kuadrat tambah y min 0 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Atau x min 1 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, gampang sekali itu untuk yang nomor 9. Begitu teman-teman untuk pembahasan di part yang ke-3. Ditunggu untuk part yang keempatnya.